Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang nesting outdoor atau cooking set outdoor ya. Oke, langsung saya ke pembahasan. Ini dia penampakannya. Ya, karena tadi pagi saya pergi hunting, namun bukan ke hutan, melainkan hunting ke pasar. Dan saya mendapatkan nesting ini, kemudian kompor, dan juga ini penahan angin kompor. Langsung saja kita review apa saja yang didapat di dalam box ini. Ternyata sudah dikasih pouch ya untuk menyimpan nestingnya. Kita singkirkan kardusnya. Kemudian kita turunkan dari pouch ini. Nah, mari kita buka. Kita bongkar dulu semua. Ini adalah satu paket panci kecil, dan ini adalah paket panci yang lebih besar. Ini kapasitas sekitar 750 ml, sementara ini kapasitas 1 liter 1200 ml lah masuk nih, bisa kalau untuk menanak air. Dan panci-panci ini terbuat dari aluminium yang dianodis. Gagangnya terbuat dari stainless, dan ini enak banget, gagangnya nyaman. Dan jika yang besar pun cukup kokoh juga. Dan tentunya sedikit menahan panas ya jika sedang memasak, karena pegangannya pun dilapisi dengan karet agar supaya menahan panas, baik yang besar ini maupun yang kecil ini. Semuanya sama, bisa dibuka. Ini pun bisa dibuka sama. Kemudian perlengkapan lain di dalam box tadi antara lain kita mendapatkan pembersih panci, spoon, dan ini entah apa, mungkin sama juga spoon. Ini untuk membersihkan bagian dalam panci, dan ini untuk membersihkan bagian luar panci jika memasak menggunakan tungku, tidak menggunakan kompor, karena menggunakan tungku pasti luarnya akan hitam, dan dibersihkan dengan alat ini yang cukup kasar, digosok. Kemudian kita mendapatkan centong nasi ya. Kemudian ini ini adalah sendok sup jika kita memasak sup. Ini adalah sendok sup atau centong sup.
dilipat seperti ini. Oh ya, ternyata cukup praktis dan tidak banyak memakan tempat karena ini bisa dilipat. Kemudian kita mendapatkan 3 buah mangkuk plastik kecil, dan itulah yang didapatkan ketika kita membeli nesting set ini. Nah, untuk nesting set ini yang kemungkinan akan saya pakai ialah nesting yang kecil ini. Karena saya akan, dan kemungkinan yang akan saya gunakan adalah nesting kecil ini, karena ini ukuran terlalu besar dan terlalu memakan tempat jika di packing di tas ransel kecil saya untuk bepergian outdoor. Dan karena juga saya bepergian outdoor tidak sampai menginap ataupun seharian, paling juga setengah hari, kalau pagi paling sampai siang, itu pun sudah pulang. Jadi kemungkinan saya membawa yang kecil ini saja, paling untuk memasak air untuk ngopi ataupun membuat mie, untuk merebus mie. Kemudian saya membeli juga ini adalah kompor outdoor ya. Sebetulnya ada kompor outdoor yang lebih kecil dari ini, cuma kebetulan di toko lagi kosong, jadi adanya kompor yang segede gini ya terpaksa beli yang segede ini. Termasuk tadi beli nesting, tadinya saya mau beli nesting yang tipe DS101, cuma yang 101 yang segede ini ya, yang kecil. Cuman kebetulan yang 1010 saya beli yang set 20 DS202, begitupun kompornya. Dan kompor saya mendapatkan yang ya lumayan, tapi tidak terlalu gede sih, jadi masuklah nanti ke sini. Nah, ini adalah penampakan kompornya seperti ini, dan kita buka dulu. Ini kakinya dibuka juga. Nah, kurang lebih seperti ini, dan ini ke tabung jika menggunakan tabung kanister. Oke, kelengkapan apa saja yang didapatkan dari box merah ini? Itu kita mendapatkan satu buah kompor dengan merek Auto, dan kemudian adapter dari kanister ke tabung gas Highcook. Sebentar saya cari dulu, kalau gak salah saya punya tabung Highcook yang bekas. Nah, ke tabung Highcook seperti ini, namun ini ke tabung kosong bekas pakai. Kita praktekkan cara memasangkannya. Kurang lebih ini seperti ini. Ini ada tonjolan ininya masuk ke rongga ini. Yang ini, yang tonjolannya masuk ke rongga ini, kemudian putar ke arah jarum jam, searah jarum jam. Jika membuka, berlawanan arah jarum jam. Namun sebelum masuk ke sana, dipasang dulu ke sini sebetulnya dibuat. Nah, kalau di tabung kanister
kurang lebih seperti inilah ya. Misalkan ini tabung kanister. Nah, sini, dan mengencangkannya diputar. Cuman di Indonesia sebetulnya tidak diperjualbelikan tabung yang seperti itu. Adanya tabung seperti ini untuk standar di Indonesia ya. Memang di toko-toko online banyak yang jual tabung kanister tetapi kosongan atau mungkin bekas pakai. Dan kenapa saya tidak menggunakan kanister? Karena saya pertimbangkan dari segi biaya juga segi keamanan, sepertinya kurang begitu kurang begitu aman ya kalau untuk keamanan, dan biaya cukup mahal. Kenapa kurang begitu aman? Karena terus terang, selain dari ribet jika bepergian jauh dan kita pakai kanister dan tidak punya ini adapter ini, kita kehabisan gas kanister, mau ngisi di mana? Karena alat isinya ada khusus untuk kanister dari tabung gas seperti ini ataupun dari tabung gas LPG 3 kilo, baik yang 3 kilo maupun yang 12 kilo. Sementara kita bepergian jauh dan tidak membawa alat isinya, ribet juga. Jadinya saya tidak membeli yang tabung kanister atau yang gini saja. Saya beli yang satu paket dengan ininya, dengan adaptornya. Jadi supaya mudah bisa dipasang ke tabung seperti ini. Kemudian lagi, jika menggunakan tabung kanister, barang-barang yang harus kita beli antara lain tambahan selain kompornya, tambahannya berarti kita tidak membutuhkan adapter ini, namun kita membutuhkan konektor pengisian kanister dari gas Haikuk dan timbangan. Karena di dalam tabung tertulis misal seperti ini, isi tabung ini 230 gram, dan kita mengisi gas dari, misal kalau dari oke lah, dari tabung Haikuk seperti ini mungkin standarnya akan sama, karena kanister pun ada yang 200, 220 atau 210, 230 gram tergantung besarnya tabung. Misalkan kalau kita samakan 230 gram dan misalkan gas pun masuk semua dari tabung ini ke kanister, itu tidak masalah, tidak perlu kita kilo, tidak perlu kita timbang. Namun jika kita mengisi dari tabung LPG yang 3 kilo misalkan, berarti kita membutuhkan timbangan untuk menimbang. Kita isi sebentar, terus kita timbang, kita lihat berapa kilo, berapa gram gas yang sudah masuk ke tabung kanisternya. Nah, jika menggunakan tabung seperti ini dan tabung seperti ini dan gas kalengan seperti ini sangat melimpah di Indonesia. Di toko-toko kelontong banyak, di toko seperti minimarket itu banyak, di supermarket banyak, dan mudah dicari. Jadi mendingan saya modal beli yang paket dengan adapter ini. Dan kelebihannya kompor seperti ini, dan saya juga pilih yang menggunakan tadi karena dikasih ada 2 jenis, cuman sama besar ininya, sama besar kompornya, bukan yang kecil ya. Ada 2 jenis, satu yang menggunakan kaki 3 terus dicolok gasnya di bawah pakai adapter lagi, ada yang ini. Nah, saya pilih yang ini karena yang pakai kaki 3 jadi nambah lagi ruang untuk pengemasan. Saya pilih yang selang gini, jadi bisa dilipat dan dimasukin ke boxnya. Adapun jenis kompor seperti ini, bahan bakunya beda-beda ya. Jika ini bahan bakunya, dia menggunakan stainless, aluminium dari ininya aluminium, putaran aluminium,
ini dari Kuningan, dan selang karet, cuma dilapisi dengan logam yang dianyam seperti ini, jadi cukup kuat dan aman tentunya. Kemudian dilengkapi dengan trigger untuk menyalakan apinya. Karena kompornya tidak bisa dites, ya jadi kita akan coba pemasangkannya ya. Namun tentunya tidak dites karena gas kosong, hanya memasang saja. Nah, kurang lebih seperti ini jika untuk memasak. Oke. Kemudian karena ini kompor terbuka, bukan yang tertutup. Ada yang kompor disebutnya kompor mawar atau apa yang ada tutupnya gitu, bisa dikecilin, digedein, buka ya. Ada, karena saya tidak membeli kompor seperti itu karena dimensinya terlalu besar. Maka kompor ini membutuhkan alat ini. Nah, membutuhkan alat ini. Ini adalah pelindung untuk angin, supaya angin tidak masuk ke ruang masak, tidak meniup kompor. Akan tetapi saya mau beli yang pendek, tidak ada, dan saya beli yang panjang seperti ini. Ini panjang 1 meteran, panjangnya 1 meteran. Mungkin akan saya sedikit pendekin agar supaya pas ukurannya jika menggunakan kompor ini. Seperti ini. Saya akan membuang 3 lembar. Saya akan membuang 3 lembar ini supaya pas ukurannya seperti ini. Karena kalau tidak dibuang, ini cukup panjang juga. Dan mengapa saya membeli peralatan seperti ini? Karena terus terang saya membutuhkan alat outdoor seperti ini jika saya berkegiatan outdoor. Karena di gunung nggak ada warung, bos, yang jelas. Jadi mau gak mau kita harus bawa perbekalan sendiri dari rumah daripada kita kelaparan ketika berkegiatan outdoor. Dan dulu pun saya pernah menggunakan ini yang dibaringi dengan kompor ini, kompor spiritus, dan tentunya lebih murah dari alat-alat yang saya review tadi. Namun kenapa tidak saya teruskan menggunakan ini? Pertama, dari segi keamanan, walaupun dari segi berat tentu ini lebih ringan, tapi dari segi keamanan ini kurang aman karena pegangannya ini cukup panas ketika kita memasak, dan kita harus menggunakan sarung tangan atau menggunakan penjepit untuk mengangkat panci yang dari muk ini. Untuk yang kedua, kenapa saya tidak lagi menggunakan ini? Karena ini terbuat dari katanya stainless, namun ini berkarat, dan saya khawatir malah menimbulkan penyakit. Jadi saya mengganti dengan yang aluminium saja seperti ini. Adapun kompor ini mau tetap saya gunakan untuk kompor cadangan, dan tentunya kompor seperti ini adalah kompor yang paling irit, dan hasilnya pun ini tetap bersih, tidak hitam. Karena